Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa ITS. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya, India Eka Winasis dengan NRP 500920101. Saya Felix Bastian dengan NRP 50082011135. Saya Marcel Gamaliel, NRP 50092011140. Saya Muhammad Faris Anwari dengan NRP 502720008. Dan saya Stella Gracia dengan NRP 50082011126. Selanjutnya kami akan mempresentasikan PPT kami mengenai artikel kami. Abstrak dari artikel ini ialah sebagai berikut. Topik artikel ini adalah tentang menyelidiki dampak media sosial terhadap kepercayaan mahasiswa di ITS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sebagaimana disebutkan di atas. Tujuan kami dicapai dengan melakukan metode kuantitatif, yakni memberikan kuesioner untuk dijawab oleh mahasiswa ITS. Media sosial yang kami amati meliputi Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif media sosial adalah pemikiran yang tidak menyenangkan tentang ketakutan menerima kritik dari orang lain. Contoh pernyataan yang mendukung hal tersebut adalah, saya berpikir 2 kali sebelum memposting ke media sosial saya. Di sisi lain, salah satu pernyataan yang mendukung bahwa media sosial memiliki dampak positif adalah, saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik ketika melihat orang lain yang lebih baik dari saya. Melalui pernyataan ini dapat dilihat bahwa media sosial mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan jawaban mereka, kami membuat analisis dan sampai pada kesimpulan bahwa dampak media sosial tidaklah selalu negatif. Akan tetapi, dampak media sosial tergantung pada cara seseorang menggunakannya. Dengan demikian, kami menyarankan untuk meneliti lebih lanjut dampak media sosial terhadap kepercayaan diri pada skala responden yang lebih luas. Baik, latar belakang dari penelitian yang kami lakukan ini adalah, seperti yang kita tahu saat ini, teknologi internet berkembang sangat pesat. Kemudian akses informasi yang diberikan internet memungkinkan adanya platform untuk berbagi konten, seperti foto, video, dan tulisan. Platform inilah yang dinamakan dengan media sosial. Terdapat banyak jenis media sosial saat ini, seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Menurut data Box tahun 2020, pengguna sosial media tertinggi berada pada usia 25-34 tahun, diikuti dengan 18-24 tahun. Dan pengguna sosial media dengan rata-rata tertinggi adalah laki-laki. Kemudian menurut Hootsuite tahun 2020, sosial media dengan pengguna tertinggi adalah YouTube, kemudian diikuti oleh WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Media sosial ini memungkinkan adanya interaksi antara pembuat konten dan penerima konten. Interaksi antara pembuat konten dengan penerima konten dapat berupa tanggapan atau komentar. Tanggapan yang dilontarkan oleh penerima konten tidak selalu baik, sehingga dapat menyebabkan timbulnya perasaan tidak percaya diri dari pembuat konten. Hal ini mendasari dilakukannya penelitian mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap kepercayaan diri. Kami menyadari bahwa penelitian akan kami lakukan dengan responden mahasiswa yang memenuhi rentang usia 18-24 tahun. Hal ini dikarenakan usia 18-24 tahun merupakan pengguna tertinggi sosial media kedua. Oleh sebab itu, kami mengangkat judul Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa ITS. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut Anwar pada tahun 2017, media sosial merupakan salah satu hasil dari adanya internet, di mana dunia semakin berkembang hingga akhirnya menemukan media sosial sebagai media yang sering digunakan pada saat ini. Media sosial memungkinkan seseorang untuk melakukan komunikasi tatap muka secara virtual. Demikian menurut Wati pada tahun 2016. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa media sosial berbeda dengan media sebelum-sebelumnya, dan media sosial dapat disebut pula dengan nama new media. New media ini digunakan sebagai bentuk perbedaan dengan old media yang hanya memungkinkan komunikasi satu arah. Menurut Espelage dan Swearer pada tahun 2003, secara tradisional, pelecehan teman telah dipandang sebagai pertemuan tatap muka antara pelaku intimidasi dan korban dalam pandangan teman sebaya. Dan menurut Beran et al., pada tahun 2012, metode rekan baru dengan istilah pelecehan dunia maya telah muncul. Istilah ini digunakan secara bergantian merujuk pada pelecehan yang ditujukan kepada rekan
melalui penggunaan informasi dan teknologi komunikasi. Menurut beberapa dari bentuk teknologi ini relatif baru, cyberbullying mungkin saja terjadi dengan kecepatan tinggi. Berikut menurut Ipsos Rate pada tahun 2001, dan dibuktikan dengan adanya survei oleh National Children's Home pada tahun 2002, bahwa 25% remaja berusia antara 11 dan 19 tahun melaporkan mengalami cyberbullying. Untuk kepercayaan diri menurut Tursan pada 2002 merupakan sebuah kondisi di mana kita percaya dengan kemampuan serta penilaian diri sendiri. Penilaian dari diri sendiri berupa penilaian positif yang membuat diri kita semakin termotivasi. Dan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan individu, supaya seorang individu bisa merasa bebas untuk menentukan pilihan yang ia inginkan. Terdapat beberapa jurnal yang menyatakan bahwa media sosial berdampak, seperti pernyataan oleh Nabi et al. Pada 2013, yang melakukan studi yang fokus terhadap relasi antara penggunaan Facebook, kesejahteraan pengguna, dan kesehatan fisik. Hasil dari studi menyatakan bahwa mayoritas pengguna Facebook berhubungan secara langsung dengan persepsi yang kuat mengenai dukungan sosial serta menurunkan level stres. Dan penelitian selanjutnya oleh Rosen, Welling, Carrier, Schiffer, dan juga Rocco pada 2013, bahwa penggunaan sosial media dan depresi menyatakan bahwa intensitas penggunaan media sosial berbanding lurus dengan gejala depresi. Lalu ada juga penelitian dari Tromholt pada 2016 menyatakan bahwa responden dalam penelitiannya memiliki kebahagiaan dalam hidup dan kebahagiaan yang tinggi ketika tidak memainkan Facebook selama seminggu. Dan terakhir, Loop et al. Pada tahun 2015 yang disitasi oleh Brianna Treviro pada penelitiannya pada tahun 2018. Ia berteori bahwa postingan Instagram umumnya lebih positif daripada postingan Facebook. Kemungkinan hasil dari pengeditan foto dan meningkatkan fitur yang menciptakan budaya memoles dan menyempurnakan penampilan pengguna. Literatur saat ini mengenai penggunaan Instagram memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana media sosial berbasis gambar berpotensi berdampak pada tingkat kesejahteraan dan kepercayaan diri pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan ialah metode kuantitatif berupa survei. Kami menggunakan Google Forms sebagai media pengumpulan data kuesioner. Google Forms tersebut kemudian disebar kepada responden. Dalam Google Forms, kami menyediakan 8 pernyataan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dan berkaitan pula dengan tinjauan pustaka yang ada. Seperti misalnya pada pernyataan ke-8, yaitu saya suka memakai filter atau mengedit foto saya agar terlihat lebih menarik. Pernyataan ini digunakan untuk menguji penemuan Loop et al. Bahwa pengguna Instagram senang untuk menyempurnakan foto mereka, dan hal ini berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan diri. Kami mengambil data selama bulan November, kemudian data akan kami olah dalam bentuk diagram. Berikut ada hasil penelitian artikel ini untuk pertanyaan durasi waktu penggunaan media sosial. Sebagian besar menggunakan media sosial di antara 1 hingga 3 jam dan antara 3 jam hingga 5 jam. Selanjutnya, pengguna aktif sosial media kebanyakan menggunakan Instagram, sebagian kecil menggunakan Twitter, Facebook, dan TikTok. Selanjutnya, untuk pernyataan saya suka meniru gaya orang yang saya anggap menarik di media sosial, setengah dari responden kurang setuju. Selanjutnya, untuk pernyataan saya merasa minder melihat pencapaian orang lain yang di media sosial, kebanyakan netral dan lebih condong ke tidak setuju. Untuk pernyataan kepercayaan diri dipengaruhi oleh likes dan comments di postingan, mayoritas condong ke tidak setuju. Untuk pernyataan saya merasa termotivasi menjadi lebih baik jika melihat orang yang lebih dari saya, mayoritas setuju. Untuk pernyataan saya merasa kurang percaya diri melihat orang dengan penampilan lebih baik dari saya, mayoritas netral, sebagian tidak setuju. Untuk pernyataan saya berpikir panjang sebelum memposting ke sosial media saya, mayoritas sangat setuju. Untuk pernyataan saya sering memilih untuk menonaktifkan kolom komentar untuk menghindari komentar buruk, cenderung sangat tidak setuju, sebagian lainnya tidak setuju maupun netral. Untuk pernyataan saya suka memakai atau mengedit filter foto saya agar terlihat lebih menarik, cenderung ke setuju maupun netral. Berikut hasil pembahasan dari
artikel kami, dari hasil kuesioner yang kami berikan dengan mayoritas pernyataannya menunjukkan rendahnya kepercayaan diri dan hasil menunjukkan bahwa kebanyakan responden merespon tidak setuju dan sangat tidak setuju, yang berarti sosial media tidak membawa dampak buruk terhadap kepercayaan diri responden. Hal ini juga mendukung penemuan bahwa sosial media bisa memberikan dukungan sosial terhadap pengguna sehingga berdampak baik pada kesehatan fisik dan mental, karena dapat menurunkan level stres dan meningkatkan tingkat kepercayaan diri pengguna. Namun, tidak menutup adanya pernyataan yang menunjukkan rendahnya kepercayaan diri di mana rata-rata jawaban responden menunjukkan hasil sangat setuju seperti pada pernyataan, saya berpikir panjang sebelum memposting ke sosial media saya. Jawaban responden menandakan bahwa kepercayaan diri mereka terikat dengan penilaian diri mereka sendiri dibandingkan dengan orang lain di mana media sosial sesuai dengan teori Tursan. Hasil bahwa dukungan sosial paling penting bagi kepercayaan diri dari responden mendukung teori dari Nabi et al. Kemudian, data hasil jawaban responden terkait dengan teori dari Tromhold tentang kebahagiaan saat menonaktifkan kolom komentar tidak terbukti karena sebagian besar responden menjawab sangat tidak setuju. Teori dari Loop et al. Didukung oleh jawaban responden yang mayoritas setuju bahwa pengguna Instagram senang untuk menyempurnakan foto mereka demi meningkatkan nilai estetika. Kesimpulan dari artikel kami adalah penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak sosial media terhadap kepercayaan diri mahasiswa ITS. Kemudian, kami mendapatkan hasil bahwa sosial media tidak selalu berdampak buruk untuk kepercayaan diri dan cenderung membawa dampak positif. Kami menyadari bahwa penelitian yang kami lakukan belum mewakili seluruh mahasiswa ITS yang berusia 18-24 tahun. Kami hanya mengambil responden dalam lingkup UPMB Bahasa Indonesia 37 sebagai sampel yang mewakili mahasiswa ITS. Dengan demikian, kami menyarankan adanya penelitian lanjutan perihal dampak penggunaan sosial media terhadap kepercayaan diri dengan ruang lingkup responden yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.